Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Ria Putri. Kenalkan, nama saya Eni Sulistiawati dengan NIM 1910 1125 1169 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Eti Sumaria dari kelas 05 SAKP 001 dengan NIM 1910 1125 0310. Mempresentasikan materi dari pertemuan 4 mengenai negara dan pemerintah sebagai sarana akuntansi sektor publik. Menurut KBBI, negara adalah organisasi suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pemerintah sistem menjalankan wewenang kekuasaan mengatur kehidupan sosial ketentraman tercantum dalam alinea Undang-Undang ke-4 tahun 1945. Ruang lingkup negara dan pemerintah sebagai sarana akuntansi sektor publik. Ruang lingkup keuangan negara, APBN, anggaran pengeluaran belanja negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dibagi menjadi beberapa sisi, yaitu dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan pendekatan. Dari sisi objek, yaitu meliputi semua hak yang dapat dinilai dengan uang negara sesuai dengan pelaksanaan. Dari sisi subjek, meliputi seluruh objek. Dari sisi proses, mencangkup keseluruhan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek. Sedangkan dari sisi tujuan, meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan. Asas umum pengelolaan keuangan negara. Asas tahunan, universalitas, kesehatan, spesialitas, akuntabilitas, berorientasi pada hasil. Itu ada kekuasaan atas keuangan negara. Di sini saya akan tulis saja mengenai penjelasannya, tidak saya akan bacakan. Selanjutnya ada anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran dan pendapatan belanja daerah, pelaksanaan APBN, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, kondisi perencanaan penganggaran di Indonesia, revolusi sistem perencanaan penganggaran, tantangan pada masa mendatang, kondisi faktor penerapan akuntansi sektor publik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori dan konsep penganggaran sektor publik. Yang pertama yaitu pengertian anggaran sektor publik. Anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintahan. Definisi anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu, dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Yang kedua yaitu fungsi anggaran sektor publik. Anggaran dalam akuntansi berada di dalam lingkungan akuntansi manajemen. Mardiasmo mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi. Yang kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Selanjutnya yaitu tujuan dan karakteristik anggaran sektor publik. Anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat atau rakyat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan. Lalu anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun jangka pendek, menengah, atau panjang. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
Lalu usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Mengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi anggaran, diperlukan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi publik atau pemerintah dalam penyusunannya. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif sebelum eksekutif dapat menggunakan anggaran tersebut. Lalu yang kedua, komprehensif atau menyeluruh. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum. Yang keempat, non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Yang kelima, periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan atau bersifat multitahunan. Yang keenam, akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapat dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh, jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan. Yang kedelapan, transparan. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Pendekatan pada anggaran sektor publik itu ada dua, yaitu pendekatan tradisional dan yang kedua pendekatan New Public Management. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang. Adapun ciri-ciri anggaran dengan pendekatan tradisional yaitu yang pertama, cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism. Yang kedua, struktur dan suasana anggaran yang bersifat line item. Yang ketiga, cenderung sentralistis. Yang keempat, bersifat spesifikasi. Yang kelima, tahunan. Yang keenam, menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto. Kelebihan dan kekurangan pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional memiliki beberapa kelebihan, yaitu bentuknya sederhana dan mudah dipersiapkan serta dimengerti oleh orang yang berkepentingan. Lalu pendekatan ini cocok dengan pola akuntansi pertanggungjawaban, yaitu bahwa pendekatan ini memfasilitasi pengendalian akuntansi dalam proses pelaksanaan anggaran dan data-data yang dapat dibandingkan bisa dikumpulkan untuk beberapa tahun secara berurutan untuk memfasilitasi dilakukannya perbandingan dengan tren. Lalu, pendekatan tradisional ini juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain tidak adanya informasi yang memadai bagi pembuat keputusan. Lalu terlalu berorientasi pada pengendalian dan kurang memperhatikan proses perencanaan dan evaluasi. Pendekatan New Public Management. New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. Oleh karena itu, bagian dari reformasi New Public Management adalah dengan kemunculannya manajemen berbasis kinerja. Fokus manajemen pada pengukuran outcome, bukan lagi sekedar pengukuran input atau output saja. Penggunaan paradigma New Public Management menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, pemangkasan biaya, dan kompetisi tender. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pendekatan New Public Management. Yang pertama, komprehensif atau komparatif, terintegrasi dan lintas departemen, lalu proses pengambilan keputusan yang rasional, bersifat jangka panjang, spesifikasi tujuan dan pemeringkasan prioritas, lalu analisis total cost dan benefit, termasuk opportunity cost. Berorientasi pada input, output, dan outcome, bukan sekedar input, lalu adanya pengawasan kinerja.
Yang selanjutnya yaitu perkembangan teori penganggaran sektor publik. Gibran dan Sekwat berpendapat bahwa teori penganggaran sejauh ini belum lengkap karena teori yang ada hanya menyediakan jawaban-jawaban parsial terhadap pertanyaan bagaimana dan kapan penganggaran publik dilaksanakan dan belum menjawab secara cukup pertanyaan mengapa pemerintah menyusun anggaran dengan cara yang mereka lakukan. Selanjutnya, yaitu terdapat metode penganggaran kinerja, yaitu sebuah metode yang berdasarkan pada fungsi dan aktivitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya. Kemudian disusul dengan adanya kebijakan metode penganggaran program. Penganggaran program berfokus pada tujuan-tujuan pengeluaran pemerintah, tetapi metode ini masih berdasarkan perbaikan rasionalitas dalam pembuatan keputusan penganggaran. Oleh karena itu, Gibran dan Sekwat menawarkan pendekatan alternatif baru dalam mengembangkan teori penganggaran, yaitu dengan menggunakan pendekatan teori sistem terbuka. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, teori dan konsep penganggaran yang digunakan adalah penganggaran berbasis kinerja. Implementasi anggaran berbasis kinerja mensyaratkan adanya analisis standar belanja dan standar pelayanan minimal. Kedua instrumen tersebut menjadi acuan pemerintah untuk menyusun perencanaan dan penyelenggaraan pemerintah. Dan yang selanjutnya yaitu penganggaran dan standar pelayanan minimal (SPM). Tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mendukung terselenggaranya penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurut Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 4, pelayanan dasar adalah bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah dan memiliki karakteristik sebagai pelayan yang sangat mendasar. Berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal, dijamin ketersediaannya oleh konstitusi dan konvensi internasional, didukung data dan informasi terbaru yang lengkap, serta tidak menghasilkan keuntungan materi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 6 dengan judul Sejarah dan Perkembangan Penganggaran di Pemerintah Indonesia. Setelah memasuki era reformasi yang ditandai dengan reformasi sistem politik dan pemerintahan di Indonesia, maka sejak tahun 2000, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi yang mensyaratkan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, termasuk di bidang keuangan negara atau daerah. Sebelum membahas mengenai sejarah dan perkembangan penganggaran di Indonesia, apa sih penganggaran itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa penganggaran atau penyusunan anggaran, bisa disebut budgeting, adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu yang umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah berisi mengenai perlunya diterapkan otonomi daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu bentuk dari reformasi pengelolaan keuangan daerah dan implementasi dari otonomi daerah adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dilihat dari aspek historis perjalanan reformasi pengelolaan keuangan Indonesia yang juga sejalan dengan perkembangan penganggaran di Indonesia, terutama untuk pengelolaan keuangan daerah, dibagi menjadi 3 fase, yaitu 1. Era pra-reformasi atau sebelum otonomi daerah, 2. Era pasca reformasi atau era otonomi daerah periode 1999 sampai 2004, dan yang ketiga era pasca reformasi lanjutan pada periode 2004 sampai sekarang.
Nah, lanjut ke poin kedua, bagaimana sejarah penganggaran di pemerintah Indonesia. Nah, untuk yang pertama, di era pra-reformasi, pengelolaan keuangan daerah pada pra-reformasi masih didasarkan atas aturan-aturan yang terangkum dalam Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia. Undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku pada masa ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Aturan perundang-undangan yang berlaku pada periode ini sebagai berikut. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Untuk yang ketiga, Kepmendagri Nomor 900 sampai 99 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah atau Makuda. Nomor 4, Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Untuk yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Untuk yang keenam, Kepmendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Adapun ciri dari pengelolaan keuangan daerah pada periode ini sebagai berikut. 1. Pengertian pemerintah adalah kepala daerah dan DPRD. Maksudnya adalah tidak terdapat pemisahan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Yang kedua, perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah, dan pertanggungjawaban kepala daerah. Yang ketiga, bentuk laporan perhitungan APBD terdiri dari perhitungan APBD, nota perhitungan, perhitungan kas dan pencocokan atas sisa kas, dan sisa perhitungan dilengkapi dengan lampiran ringkasan perhitungan pendapatan dan belanja. Untuk yang keempat, pinjaman. Baik pinjaman pemerintah daerah dan BUMD diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerah dan masuk dalam pos penerimaan pembangunan. Untuk yang kelima, unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD dan belum melibatkan masyarakat. Jadi, APBD disusun oleh DPRD secara bersama-sama dengan kepala daerah. Kemudian untuk fase penganggaran di era pasca reformasi, periode 1999 sampai 2004. Pada periode ini merupakan masa reformasi dengan ditandai jatuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Gerakan reformasi ini tidak hanya sekedar menghasilkan pergantian kekuasaan, melainkan juga diikuti gerakan reformasi di segala bidang, termasuk reformasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Reformasi sistem pemerintahan terjadi dengan adanya perubahan dari pemerintahan yang sentralistik ke desentralisasi. Sistem desentralisasi melahirkan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan di luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Di lain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah atau Pemda. Pelaksanaan otonomi daerah diatur oleh dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Setelah kedua undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan pelaksanaan pendukung otonomi pengelolaan keuangan lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pertimbangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 nomor 903/2735/SC tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001. Dan yang keenam, Kemendagri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah serta penyusunan perhitungan APBD. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pengelolaan keuangan daerah pada masa reformasi ini memiliki beberapa perbedaan dengan pada saat masa reformasi, yaitu 1. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya sebagai badan eksekutif, sedangkan DPRD sebagai badan legislatif. Jadi, terdapat pemisahan yang tegas antara lembaga legislatif dan eksekutif. Untuk yang kedua, bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas, neraca daerah, yang dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur rencana strategis. Untuk yang ketiga, pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan, melainkan masuk dalam pos penerimaan. Yang keempat, proses penyusunan APBD melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat selain Pemda dan DPRD. Dan yang kelima, bentuk dan susunan APBD terdiri atas 3 bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pendapatan asli daerah, dana pertimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Sedangkan belanja dibagi menjadi belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Pembiayaan adalah sumber-sumber pengeluaran dan penerimaan daerah yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Dengan ciri ini, maka keuangan daerah mengisyaratkan agar pelaporan keuangan daerah lebih informatif. Untuk fase ketiga, yaitu penganggaran di era pasca reformasi lanjutan, periode 2004 sampai sekarang. Periode ini merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya, yaitu melanjutkan reformasi pengelolaan keuangan negara atau daerah. Dengan diterbitkannya 3 paket undang-undang tentang keuangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Implikasi dari 3 paket undang-undang tersebut adalah perlu disesuaikan dan diamandemennya aturan perundang-undangan sebelumnya, terutama yang terkait dengan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan untuk membuat standar akuntansi pemerintahan. Maka pada tanggal 15 Juni 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Peraturan pemerintah tersebut menjadi acuan bagi penyusunan laporan keuangan, pemeriksa laporan keuangan, dan pengguna laporan keuangan daerah. Sedangkan pada APBN, dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, menyebabkan pencatatan pembukuan berubah dari berbasis kas menjadi berangsur-angsur berbasis akrual.
Adapun beberapa perubahan mendasar yang terjadi pada periode ini adalah sebagai berikut. 1. Dikenalkan kembali bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran anggaran. 2. Pengelompokan belanja diganti dari belanja aparatur, belanja layanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung, yang dikaitkan dengan keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan program dan kegiatan. 3. Diterapkannya konsep multi-terms expenditure framework. 4. Perlunya penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah yang mensyaratkan adanya standar akuntansi pemerintahan dan prosedur akuntansi keuangan daerah untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Pada periode ini, pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan menggunakan basis cash toward accrual. Basis akuntansi ini berimplikasi pada penggunaan dua basis akuntansi yang berbeda pada beberapa pos atau akun dan penyajian laporan keuangan. Basis kas digunakan untuk mengakui pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Dan basis akrual digunakan untuk mengakui pos aset, kewajiban, ekuitas dalam neraca. Berikutnya, konsekuensi dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah pengelolaan keuangan daerah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi atas proses pengelolaan keuangan daerah dan tanggung jawab pengelolaannya yang telah didelegasikan dari kepala daerah kepada masing-masing kepala SKPD. Oleh karena itu, SKPD menjadi entitas akuntansi yang harus melaksanakan akuntansi sebagai bagian dari entitas pelaporan. Untuk poin yang ketiga, bagaimana sih perkembangan penganggaran di Indonesia ini? Upaya peningkatan kualitas penganggaran dalam pemerintahan di Indonesia harus tetap dilakukan secara terus-menerus untuk mengembangkan konsep dan praktik penganggaran dalam organisasi pemerintahan. Pengembangan dilakukan secara hati-hati dengan cara melakukan kajian yang mendalam dan pembahasan yang komprehensif. Pengembangan konsep dan praktik penganggaran terjadi sebagai upaya untuk memenuhi amanat aturan perundang-undangan atau konsekuensi dari diterapkannya praktik pengelolaan keuangan daerah lainnya, seperti minat untuk melaksanakan akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 36, yang mempersyaratkan diterapkannya penganggaran berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual seharusnya sudah diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia selambat-lambatnya tahun 2008. Namun, baru pada tahun 2010, KSAP menerbitkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diterapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Namun demikian, penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual bukanlah sesuatu yang mudah dan harus dipertimbangkan untuk diterapkan saat ini. Karena penerapan basis akrual menyimpan potensi kegagalan yang cukup besar. Negara yang berhasil dalam menerapkan akuntansi akrual secara penuh adalah Selandia Baru, yang telah dilakukan sejak tahun 2001. Namun, beberapa negara juga menunjukkan penerapan basis akuntansi akrual kurang berhasil, seperti negara Italia. Namun demikian, penerapan akuntansi berbasis akrual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tetap bukanlah perkara yang mudah bagi entitas pemerintahan, terutama pemerintah daerah, karena belum tersedianya sumber daya manusia yang cukup dan memahami penerapan akuntansi berbasis akrual. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur SAP berbasis akrual, tetapi juga masih memperkenankan entitas pemerintah untuk menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan dihadapkan pada tahun 2014
Seluruh entitas pemerintahan sudah menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.